Mari bersama-sama perkatakan iman dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan melindungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Mereka akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal namanya. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab aku. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin. Mari saya undang jemaat yang dikasihi Tuhan untuk kita bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom semuanya. Setiap akhir tahun saya pribadi selalu menantikan momen Natal. Karena bagi saya sekeluarga, Natal kami selalu spesial dan berkesan. Saya berdoa di tahun ini keluarga saudara juga merasakan kehangatan dan sukacita Natal yang sama. Kita percaya momen sederhana itu selalu mengingatkan kita akan kasih dan kebaikan Tuhan. Pada Voice of Pentecost kali ini, kita mau merenungkan kembali makna yang terpenting dari perayaan Natal, yaitu kisah kelahiran Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat dunia, bahwa Ia datang untuk menjadi Immanuel, Allah yang beserta dengan kita, dan Ia juga hadir di dalam kehidupan keluarga kita. Kisah Natal selalu dimulai dari Injil Matius pasal yang pertama. Namun seringkali kita melewatkan bagian silsilah dari Tuhan Yesus yang tertulis dalam Matius 1 ayat 1-17. Jika kita perhatikan bagian tersebut, kita akan menemukan bahwa orang-orang dalam silsilah Tuhan Yesus bukanlah pribadi yang sempurna atau tanpa celah. Ada Adam yang adalah manusia pertama yang jatuh dalam dosa dan diusir dari Taman Eden. Lalu ada Abraham yang pernah berbohong mengenai status istrinya untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Ada Yehuda yang meniduri menantunya sendiri. Ada Rahab, seorang wanita sundal dari Yeriko. Ada juga Salomo yang mempunyai banyak istri dan terdapat banyak nama lain yang merupakan orang-orang biasa yang mempunyai dosa dan ketidaksempurnaan.
Tetapi silsilah yang tidak sempurna itu terpulihkan saat Yesus hadir di dalam keluarga Yusuf dan Maria. Kehadiran Yesus dalam kehidupan Yusuf dan Maria membuat perbedaan yang nyata dengan kehidupan para pendahulu mereka. Kehadiran Yesus di dalam keluarga kita pun akan membuat perbedaan dan membawa sukacita surgawi. Seperti kehadiran Yesus yang membawa perubahan positif bagi keluarga Yusuf dan Maria, kiranya kehadirannya juga membawa damai dan sukacita bagi keluarga kita di masa Natal ini. Ada dua hal penting yang dapat kita renungkan dari kisah mereka. Yang pertama, jadilah keluarga yang selalu mendengarkan, percaya, dan taat melakukan kehendak Allah. Sebagai manusia, wajar jika Yusuf sempat meragukan apakah Maria benar mengandung dari Roh Kudus. Tetapi akhirnya ia memilih untuk percaya dan taat pada kehendak Allah, seperti yang disampaikan oleh malaikat Gabriel. Dari keluarga Yusuf dan Maria, kita belajar tentang kesetiaan untuk mendengarkan, percaya, dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Perjalanan mereka tidak mudah, tetapi penyertaan Allah selalu nyata bersama dengan mereka. Mendengarkan, percaya, dan taat harus juga senantiasa kita lakukan. Mari jadikan keluarga kita untuk terus setia melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kita harus terus memastikan keluarga kita untuk terus membaca dan merenungkan firman Tuhan, serta melakukan perintah Tuhan dan senantiasa percaya kepada tuntunan Roh Kudus. Kadang, apa yang Tuhan minta memang tidak selalu mudah untuk dipahami. Tetapi percayalah, setiap rancangannya selalu membawa kebaikan bagi kita. Kasih-Nya bagi keluarga kita begitu besar. Kita harus terus ingat bahwa Tuhan Yesus datang untuk terus membawa sukacita dan kekuatan di dalam hidup kita dan keluarga kita. Sukacita Natal bukan hanya kita rasakan di bulan Desember saja, tetapi sepanjang hidup kita dan keluarga kita. Karena Yesus adalah Immanuel. Ia Tuhan yang senantiasa beserta dengan kita. Yang kedua, menjadi keluarga yang selalu menjadikan Tuhan Yesus Kristus sebagai pusat dalam kehidupan keluarga. Yesus Kristus, Sang Putra Allah, hadir di dalam kehidupan Yusuf dan Maria. Mereka menjadikan Yesus sebagai pusat hidup mereka, bukan karena Ia anak mereka, tetapi karena Ia adalah Tuhan yang menjadi manusia. Yusuf dan Maria sungguh memahami arti Immanuel, Allah yang selalu beserta dengan mereka. Dalam Lukas pasal yang kedua ayat 41-52, diceritakan ketika Yesus yang berusia 12 tahun tertinggal di bait Allah. Saat menyadari hal itu, Yusuf dan Maria segera kembali ke Yerusalem untuk mencarinya. Setelah 3 hari, mereka menemukan Yesus sedang duduk di antara para ahli Taurat, mendengarkan dan berbicara dengan penuh hikmat. Lalu di Lukas 2 ayat 51-52 tertulis, lalu ia pulang bersama mereka ke Nazaret dan hidup dalam asuhan mereka. Ibunya menyimpan semua perkara itu dalam hatinya, dan Yesus makin bertambah besar, bertambah hikmatnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Dari kisah ini, kita melihat Yesus selalu menjadi pusat dalam kehidupan keluarga Yusuf dan Maria. Yesus selalu mendapat tempat yang utama, dan karena itu, selalu ada perlindungan, berkat, damai sejahtera, dan sukacita pada keluarga ini. Apa yang dilakukan Yusuf dan Maria ini sejalan dengan perkataan Rasul Paulus dalam Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebagai penutup di tengah keceriaan Natal, kita sadar bahwa kehidupan keluarga kita di dunia ini tidak selalu berjalan mulus. Ada tantangan, rintangan, dan pergumulan sama seperti yang pernah dialami Yusuf dan Maria. Namun, satu hal yang pasti, kita tidak akan pernah berjalan sendirian, karena Tuhan Yesus selalu beserta dengan kita. Hal yang sama juga dialami oleh bangsa Israel. Dalam Yesaya 41 ayat 13 tertulis, sebab aku Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Janji itu kini nyata dalam diri Yesus Kristus. Ia datang bukan hanya bagi bangsa Israel, tetapi juga bagi kita semua yang percaya kepadanya. Karena itu, di Natal ini, mari jadikan kehadiran Tuhan Yesus sebagai sumber sukacita utama dalam keluarga kita. Bukan hanya hari ini, tetapi setiap hari dalam hidup kita. Amin. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas
atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, Bapak Ibu Shalom, udah lambaikan tangannya. Sekali lagi saya mau dengar suara yang paling keras. Shalom. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu kita bisa sampai di penghujung minggu 2025 ini karena kebaikan Tuhan, amin. Seberapa banyak yang percaya Tuhan Yesus baik, amin. Boleh lambaikan tanganmu. Mari sama-sama kita mau siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita beri yang terbaik. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Kami rindu Tuhan mengalami perjumpaan bersama dengan-Mu Tuhan pagi hari ini. Mari Tuhan, Kau yang mengurapi setiap kami Tuhan. Kami rindu bawa yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Berkati ibadah ini Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus semua Kau yang siap beribadah. Sama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangan paling dahsyat Bapak Ibu. Mari siapkan hatimu beri yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Yes, Lord. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu kekal selamanya. Oh, aku telah mengenal kasih karunia-Mu,
buat Bapak Ibu saja. Naikkan pujian ini dari awal. Katakan Yesus engkau baik. Yesus. Oh, amin. Yes, Lord. Dan ini menjadi pernyataan kami di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin, amin, amin. Lebih lagi angkat suaramu, naikkan syukur. Yes Lord, engkau baik Tuhan. Kau kaya, rela jadi miskin supaya aku jadi kaya. Angkat kedua tanganmu, katakan Hosana,
hari ini Tuhan, kami mau nyatakan di hadapan-Mu Tuhan, bahwa kami mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat setiap kemurahan-Mu Tuhan, yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. I love you Lord, for your mercy never fails me, and all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life, all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. In every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. Come on, church, sing it. I love your voice. You have led me to the fire in darkest night, Lord. Amen. You are close like no other. I know you as a father, I know you as a friend. I have lived in the goodness of God. Oh, sing it together, come on, church. Oh, all my life you have been faithful. All my life you have been so good. In every breath that I am made, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. Oh, Jesus, all my life you have been so sama-sama kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan, Bapak Ibu. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. In my life, I surrender now. I give you everything. It's running out. One more time, just come on. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan, yes. Your goodness is running out. In my life, lay down, I surrender now. I give you everything. It's running out. It's running out of me. All my life, come on, church. All my life you have been faithful. Kasih setiamu Tuhan untuk setiap kami Tuhan. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Every breath that I am able, oh, I will sing dengan lembut of the goodness of God. Oh, all my life, oh Lord, all my life you have been faithful. All my life you have been so good. Oh yes you are. Hey, heaven, oh I will sing of the good.
sukacita lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami siap menyambut Engkau. Dalam nama Yesus, amin. Engkau yang bersukacita boleh kasih tepuk tangan sekali lagi yang paling dahsyat. Bahwa kasih Allah tidak pernah berkesudahan, amin. Come on, music. Sambil goyang kiri kanan Bapak Ibu. Amin. Sama-sama nyanyikan dengan saya. Come on. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir. Oh, sekali lagi kasih selalu apa? Setiap pagi tak pernah berakhir. Oh, dengan sukacita Tuhan, dengan sukacita ku kan menari. Menari Bapak Ibu, memuji. Oh haleluya. Dari depan sampai belakang kita menari buat Tuhan. Nyanyi baginya. Dari awal ya. Woo, woo. One more time. Kasih Allah selalu apa? Setiap pagi rahmatnya seumur. Colek kanan kirinya bilang kasih Tuhan tak berkesudahan. Selalu baru setiap pagi, tak pernah berakhir. Oh, dengan sukacita ku kan menari. Menari Bapak Ibu, memuji. Oh haleluya. Sang Raja nyanyi pas sekali lagi Bapak Ibu, come on. Oh dengan suka, come on sing it. Hey. Memuji, abis ini terus, come on. Oh haleluya, lambaikan tangannya Bapak Ibu. Sang Raja nyanyi baginya, Sang Raja. Tepuk tangan yang paling dahsyat. Dengan sukacita ku kan menari, sorai memuji. Oh haleluya. Saya belum lihat ibunya bergerak, Bapak Ibu bergerak lagi kemana? Buatkan dia lagi kemana? Dengan sukacita, dengan sukacita ku. Pujian. Nyanyi baginya. Bapak Ibu saja semua dengan suka. Yeay. Woo. Memuji. Sekali lagi, come on. Semuanya, come on. Oh, dengan sukacitaku. Hey. Oh, puji. Pujian. Oh, nyanyi baginya. Oh, nyanyi baginya. Sekali lagi, oh nyanyi baginya. Sekali lagi Bapak Ibu, nyanyi baginya. Sing it. Selamanya. Sekali lagi, selamanya. Kami mau menyambut Engkau lebih lagi Tuhan, sebab tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Hey, hey, hey. Tepuk tangannya Bapak Ibu.
hatiku bersyukur, oh hatiku bersyukur. Menari Bapak Ibu, come on. Kami menari untuk Tuhan. Amin. Perbuatanku besar, takkan berhenti. Mari teman Tuhan, hatiku jiwaku memuji, mulutku sorak memuji Engkau. Yesus, sama-sama. Ada perbuatanmu besar anugerahmu, hatiku memuji. Asik, come on. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Sing. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi dalamnya Bapak Ibu. Sing. Kasih setiamu besar selamanya. One time. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu besar selamanya. Sekali lagi GBI Home, kasih setiamu besar apa? Selamanya. Sorak-sorak baik dahsyat. Belum duduk, kasih tangan, kasih salam sebelahnya, bilang kasih setia Tuhan besar selamanya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Kini tiba saatnya kita akan memberi persembahan pertama di amplop berwarna biru. Persembahan ibadah raya sambil disiapkan. Yang sudah siap silakan angkat amplop di tangan tinggi-tinggi. Bapak, terima kasih ya Bapak atas anugerah-Mu dan berkat-Mu di sepanjang tahun ini ya Bapak. Inilah minggu terakhir kami beribadah ya Bapak. Kiranya Engkau selalu memberkati kami, memberkati tangan-tangan yang memberi dengan sukacita. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sambil persembahan dijalankan, kita mau siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat sukacita-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan, tiba saatnya Tuhan kami mau duduk diam Tuhan. Engkau berbicara Tuhan pada setiap kami. Terima kasih Tuhan. Sama-sama nyanyikan dengan saya Bapak Ibu. Come on. Tuhan pelita hidupku, terang jalanku, Engkau penolongku. Kini jiwaku memuji, tiada terbagi, Engkau yang di hati. Ketinggikan Kau Allahku, di atas mesbah syukurku. Tinggallah dalamku, penuhi hatiku. Ku agungkan Kau Yesusku, di sepanjang umur hidupku. Nyatakan kemuliaan-Mu saat ku sembah-Mu. Kasih tepuk tangan paling dahsyat buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Naikkan pujian ini bersama Bapak Ibu. Come on. Tuhan pelita hidupku, terang jalanku, Engkau penolongku. Kini
tinggikan Kau Allahku, atas mesbah syukurku, tinggallah dalamku, penuhi hatiku. Ku agungkan Kau Yesusku, sepanjang umur hidupku, nyatakan kemuliaan-Mu saat ku sembahmu. Ku tinggikan, tinggallah dalamku Tuhan. Yesusku, umur hidupku, nyatakan kemuliaan-Mu saat ku sembahmu. Mari sembah Yesus. Amin Tuhan, kami tinggikan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Kau Allahku, nah dalamku, penuhi hatiku. Kau Yesusku, umur hidupku, nyatakan kemuliaan-Mu saat ku sembahmu. Ketinggikan Kau Allahku, di atas mesbah syukurku. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Amin Tuhan, penuhi hatiku. Agungkan Kau Yesusku, di sepanjang umur hidupku, nyatakan kemuliaan-Mu saat ku sembahmu. Sekali lagi katakan, ku tinggikan. Saya undang dengan hormat kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Di atas mesbah syukurku, tinggallah dalamku, penuhi hatiku. Ku agungkan Kau Yesusku, sepanjang umur hidupku, nyatakan kemuliaan-Mu saat ku sembahmu. Ku tinggikan Kau Allahku, di atas mesbah syukurku. Saya undang hambanya. Oh, penuhi hatiku. Kau Yesusku, umur hidupku, nyatakan kemuliaan-Mu. Nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu. Sekali lagi Bapak Ibu, come on. Nyatakan kemuliaan-Mu saat ku sembahmu. Kami sungguh bersyukur untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk waktu yang indah Kau berikan kepada kami, sehingga kami boleh memuji-muji Tuhan, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Dan tiba saatnya sekarang untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Mari semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Selamat Natal, Tuhan Yesus berkati. Yesus lahir bukan di tempat yang mewah, tapi Yesus lahir di tempat yang sederhana untuk menunjukkan apa? Menunjukkan kesederhanaan dan kerendahan hati Yesus. Itu yang harus kita teladani.
Nah, karena kita ini udah seperti keluarga, jadi saya mau cerita sedikit mengenai pelayanan kami tim SKA. Tolong slide-nya yang pertama. Tim multimedia, slide-nya tolong. Ya, oke. Berikutnya. Nah, kami bersyukur bahwa tahun depan memasuki ke 21 tahun. Dan kami masih tetap eksis. Kami sudah dipercayakan oleh Tuhan untuk melayani 23 provinsi dari 38. Masih 15. Tapi bukan itu target kami. Target kami adalah memuliakan Tuhan. Amin. Berikutnya, kami sudah melayani ratusan hamba-hamba Tuhan dan ratusan gereja-gereja di desa. Bukan gereja besar, tapi gereja yang kecil-kecil. Nah, pelayanan tim SKA tahun 25, berikutnya, slide berikutnya. Kami melayani ke 5 tempat, ke Jawa Tengah, lalu ke Sumatera, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan ke Jabar, Jateng. Timnya berbeda-beda, setiap kali berangkat timnya berbeda-beda. Kadang-kadang 9 orang, 10 orang. Nah, ini tim Jepara ada 9 orang, tanggal 13 sampai 18 Maret. Kami mengunjungi 5 gereja. Berikutnya. Nah, ada gereja Pantai Kosta di Indonesia, jadi berbeda-beda gereja. Ada gereja Pantai Kosta di Indonesia Kudus, lalu gereja Pantai Kosta Serikat di Indonesia, ini gereja Protestan. Tapi kami bisa masuk karena kami enggak membawa doktrin gereja, kami hanya membawa nama Kristus Yesus Tuhan kita. Lalu ada gereja Pantai Kosta Injil di Tanah Jawa, ini juga gereja Protestan. Lalu ada gereja Injil Tanah Jawa Jepara. Nah, ini ada kesaksian hamba Tuhannya sudah 15 tahun kalau ke gereja sepanjang 12 km pakai sepeda ontel. Mengunjungi jemaat juga pakai sepeda ontel. Tapi berkat kunjungan kami, hamba Tuhan ini dikasih motor. Jadi dia bilang sekarang dia nggak usah goes sepeda, tapi dia bisa pakai motor membesuk jemaat atau pergi ke gereja. Bayangkan 12 km naik sepeda. Ada yang naik sepeda di sini? Nggak ada ya. 12 km. Nah, lalu kami ke Pekanbaru. Tim kami hanya 5 orang waktu itu. Nah, ini juga anugerah Tuhan, kami bisa tinggal di hotel yang cukup mewah yang ada di kompleks pabrik kertas terbesar di Asia Tenggara dan menghasilkan 4.000 ton per tahun bubur kertas. Kami bisa tinggal di situ karena kami ada orang dalam yang kerja di situ. Nah, pelayanan kami ke 5 gereja. Berikutnya, kami ke GPDI Pekanbaru. Lalu ke Gereja Perhimpunan Injil Baptis Indonesia, ini GPIBI, ini gereja Protestan juga. Sebelum kami datang, hamba Tuhan ini sharing dengan kami bahwa beliau mau keluar dari sinode karena ada salah paham dan sebagainya. Tapi setelah sharing dengan tim kami, nggak jadi keluarnya. Dia bilang dia bertahan di situ saja. Lalu kami ke Gereja Kristen Injil Nusantara, ini gereja Pantai Kosta juga, gembalanya orang Bali. Dan setelah itu ke GPDI, kebaktian dan kunjungan di situ. Setelah itu timnya 6 orang, kami ke Makassar. Kami mengunjungi nggak banyak 3 gereja, ada gereja Betel Indonesia, gereja Utusan Pantai Kosta, dan gereja Sidang Jemaat Allah. Ini gereja ini sewa ruko, di sebelah rukonya ada orang seberang. Dia bilang, yang bilang ke punya ruko, udah kasih ke saya aja ke gereja itu, saya mau pakai juga. Tapi akhirnya yang punya rumah, punya ruko dibilang, enggak, aku sudah sewakan ke gereja dan gereja nggak boleh digusur. Dan akhirnya mereka bisa tetap ditinggal situ. Lalu 6 orang kami ke Lubuk. Nah, ini timnya 6 orang. Kami mengunjungi 6 gereja. Ada gereja Kristen Lubuk Banggai, ini gereja Protestan juga. Gereja di pinggir pantai. Jemaatnya orang-orang pantai semua, nelayan-nelayan. Lalu kami ke GKLB Depa, Desa Sepa, ini gembalanya orang Ambon.
Lalu kami ke GPDI Mayayap, ini cukup melelahkan karena berangkat 4 jam, pulang 4 jam. 8 jam untuk mengunjungi satu gereja saja. Jalannya juga rusak, nggak bagus, tapi hamba Tuhan ini sangat senang sekali karena sudah 25 tahun beliau melayani di sana, belum pernah ada satu orang pun yang datang mengunjunginya. Baru tim kami yang ke sana dan dia sangat bersukacita sekali. Lalu kami ke gereja Pantai Kosta Alpha Omega, dan setelah itu kami ke gereja Bethel Yesus Penuh. Nah ini gereja ini nggak bisa dijangkau dengan mobil. Kalau hujan pun harus jalan kaki. Tapi kalau nggak hujan bisa pakai motor. Nah puji Tuhan saya waktu itu bisa naik motor. Berikutnya, tolong diklik sekali. Nah, jangan kembali. Biar aja, klik sekali. Tadi udah jalan. Balik lagi. Coba kembali dulu. Nah, sudah. Ini kalau ada soundnya, ada suara burung. Ini medannya cukup sulit, hampir nggak bisa naik. Saya padahal cuma dibonceng. Ini yang bonceng jemaat. Tapi nanti endingnya hebat. Nah, hampir nggak bisa naik ini. Berhenti dulu karena nanjak, tapi ada pertolongan luar biasa. Nah, datang. Itu bukan ibu-ibu, itu udah umur 73 tahun loh. Tapi luar biasa kuatnya dan saya tiba di tempat tujuan dengan selamat. Luar biasa. Setelah itu kami mengunjungi GPDI Bethlehem dan yang terakhir kunjungan kami tanggal 6 sampai tanggal 9 berikutnya. Ada 11 orang. Kami ke Brebes, Tegal, Selawi, dan Cirebon. Kami mengunjungi 4 gereja, ada GPDI, JKI, GBI, jadi bermacam-macam gereja. Ya. Nah, berikutnya, kalau lihat gambar ini, baik ya. Okay. Menurut info yang saya dapat dari Kevin bahwa bulan ini di gereja ini temanya hati hamba. Salah satu karakter hati hamba yang harus kita miliki yaitu penundukan diri. Kalau nggak ada penundukan diri, nggak mungkin kita mempunyai hati hamba yang sejati. Nah, jadi tema khotbah hari ini adalah penundukan diri. Berikutnya. Nah sekarang kita ingin tahu dulu apa arti penundukan diri. Penundukan diri artinya patuh atau menurut. Patuh atau menurut terhadap perintah atau aturan. Jadi di situ ada patuh atau menurut terhadap perintah atau aturan. Ya. Setiap pemimpin baik di rumah, kantor, kota, negara maupun gereja pasti punya perintah. Ya, kalau pemimpin itu pasti punya perintah dan perintah itu harus dilaksanakan oleh bawahannya. Nah, setiap lembaga, balik dulu jangan dulu. Slide-nya. Susah ya kalau nggak bisa sendiri, Pak ya. Setiap lembaga, keluarga, gereja atau pemerintah pasti punya aturan. Ya, jadi pemimpin punya perintah, punya aturan. Aturan itu harus dilakukan juga oleh bawahannya sebagai bentuk penundukan diri. Jadi penundukan diri membawa seseorang berada di bawah kepemimpinan orang lain. Ya. Dan harus dilakukan secara sukarela dan sepenuh hati. Tapi bukan dengan membabi buta. Artinya kalau perintah dari atasan kita tidak sesuai dengan firman Tuhan, melenceng dari firman Tuhan, jangan lakukan. Sekalipun itu pemimpin kita. Ya, kalau sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan jalurnya Tuhan, kita lakukan. Ya. Nah, saya ingin cerita sedikit sebelum saya lanjutkan. Slide berikutnya. Nah, ini ada tukang bangunan. Suatu hari dia datang ke bosnya, dia bilang, "Bos, saya mau berhenti karena saya sudah cukup umur, saya mau pensiun, saya mau menikmati waktu saya dengan istri dan anak-anak." Si bosnya ini keberatan karena dia ini tukang bangunan yang handal sekali. Tapi akhirnya diizinkan juga, tapi dia bilang, "Saya punya satu permintaan. Bangunkan rumah satu terakhir kali sebagai karyamu, pakai bahan yang terbaik, lokasi yang paling bagus untuk
supaya kamu bisa membangunnya yang terakhir kali. Nah si tukang bangun ini akhirnya dia jawabnya males-malesan. Tapi akhirnya bilang, ya oke dah. Tapi dalam hati dia pikir, aku akan buat secepat mungkin dengan bahan bangunan yang ada. Pokoknya asal jadi deh. Nah singkat cerita, dia bangun dan akhirnya dalam waktu singkat jadi. Setelah selesai, dia serahkan ke bosnya. Bosnya bilang, ini rumah bukan untukku tapi untuk kamu. Bayangkan dia bangun rumah yang asal-asalan dikasih. Dia bilang, aduh, kalau aku tahu untuk aku akan bangun pakai bahan yang bagus, bahan yang terbaik, lokasi yang terbaik, tapi ternyata sekarang aku mendapat rumah yang kurang bagus. Nah jadi artinya apa nih? Kalau kita tidak taat menjalankan perintah atasan, kita akan menanggung akibatnya. Jadi kita harus taat melakukan perintah atasan. Berikutnya, penundukan diri seringkali merupakan hal yang tersulit untuk dilakukan. Bahkan dianggap mustahil bagi banyak orang. Karena kenapa? Karena itu menyangkut ego kita, harga diri kita, gengsi kita, kebanggaan kita. Tetapi walaupun sulit, kita harus tetap lakukan. Supaya kita mendapatkan sesuatu yang Tuhan sudah siapkan bagi kita semua. Nah sekarang, akibat tidak melakukan penundukan diri, bukan saja mendapat masalah dalam karier, keluarga, atau hubungan sosial dalam masyarakat, tapi lebih dari itu melanggar firman Tuhan. Karena firman Tuhan banyak bicara soal penundukan diri. Satu ayat yang kita akan baca yaitu Ibrani 13 ayat 17. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Itu ada kata tunduk ya. Sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukan dengan gembira, bukan dengan keluh kesah. Sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Jadi taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah. Jadi sangat jelas bahwa mentaati pemimpin dan tunduk atas otoritas mereka merupakan satu hal yang penting di mata Tuhan. Jadi jangan sampai kita melanggar. Jika kita tidak melakukan, maka akibatnya buruk bagi kita sendiri. Seperti contoh tadi tukang bangunan ya. Dia tidak taat, akhirnya mendapatkan sesuatu yang kurang baik. Nah sekarang kita akan lihat contoh dalam Alkitab tentang penundukan diri. Berikutnya. Yesus di rumah Tuhan, ini ada di Lukas 2, 41-52, nggak usah baca. Yesus itu seperti kita tahu adalah Tuhan, tapi dia tunduk kepada otoritas orang tuanya. Suatu hari ketika Yesus berumur 12 tahun, Yusuf, Maria, dan Yesus pergi ke Bait Allah untuk merayakan Paskah. Setelah selesai Paskah, Maria dan Yusuf pulang ke rumah, ternyata Yesus nggak ada. Ternyata Yesus ada di Bait Allah. Dicari-cari, setelah 3 hari baru ketemu. Nah, sekalipun Yesus pernah berkata bahwa tempatku adalah di Bait Allah. Dia pernah berkata seperti itu, di rumah Bapa. Tapi ketika Maria dan Yusuf membawa dia untuk pulang, dia akhirnya taat. Seperti di dalam ayat berikutnya dikatakan, lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret. Berikutnya, ayat berikut, slide berikut. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Yesus adalah Tuhan, tapi dia tetap dalam asuhan Maria dan Yusuf, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Jadi ia pulang ke Nazaret karena dia sadar penundukan diri adalah awal daripada otoritas. Sebelum kita mendapat otoritas, kita harus tunduk dulu kepada pimpinan Tuhan. Amin. Nah, contoh yang kedua yaitu Yesus di Taman Getsemani. Penderitaan Yesus bukan ketika dia disalib, tapi ketika dia di Taman Getsemani. Ada beberapa ayat yang harus kita baca. Matius 26 ayat 28. Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Pasti di tempat ini nggak ada orang yang mau mati rasanya mau mati gitu, nggak ada ya. Tapi Yesus waktu itu dia merasakan sesuatu hal yang sangat menekan dia sehingga sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Dia minta Petrus, Yakobus dan Yohanes untuk sama-sama berjaga-jaga. Tapi malah mereka tidur. Nah, perkataan ini kita lihat merupakan sisi kemanusiaan Yesus. Dia merasa sedih sehingga mau mati rasanya. Bahkan dikatakan di dalam Markus 14:36, ya Aba,
ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku. Ambillah cawan ini artinya ambillah penderitaan ini. Kan dia tahu dia akan disalib, dia akan menderita luar biasa, sehingga ambillah cawan ini. Tapi kalimat berikutnya yang luar biasa dikatakan, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki. Ya. Janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Jadi dia menyerahkan apa yang Bapa kehendaki dalam kehidupannya. Jadi Yesus bukan sampai situ, dia berdoa 3 kali. Dan Lukas 22:44 mengatakan, ia sangat ketakutan dan makin sungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Itu benar-benar terjadi. Kalau bahasa medisnya hemohidrasis. Jadi ada pembuluh darah yang pecah bersatu dengan kelenjar keringat dan meneteskan darah. Ya, itu saking ketakutan, saking ada tekanan yang kuat sekali sehingga seperti itu terjadi. Nah, kenyataan ini membuat seperti buah simalakama. Apakah Yesus mementingkan diri sendiri atau dia menyelamatkan semua orang percaya? Kalau dia mau pergi, berarti orang-orang nggak diselamatkan. Kita juga nggak akan diselamatkan. Tapi Yesus tetap patuh, dia diam, dia tunduk kepada kehendak Bapa. Ya, jadi kepatuhan Yesus lah yang perlu kita contoh. Yang ketiga, Abraham diuji Tuhan. Nah, seperti kita tahu, Abraham mempunyai anak perjanjian yaitu Ishak setelah menunggu 25 tahun. Dan ketika Tuhan suruh persembahkan anaknya, ada yang tahu umur berapa Ishak waktu itu? Menurut beberapa penafsir, umurnya kira-kira 30-an, 40-an tahun. Udah dewasa ya, mau dipersembahkan. Bayangkan selama 30-40 tahun disuruh mempersembahkan anaknya. Ayat 22 ayat 2 mengatakan berikutnya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Saya bisa bayangkan, anaknya yang sudah 30-an tahun, dia bawa ke gunung, lalu dia ikat, dia taruh di atas kayu. Bagaimana rasa hatinya? Seorang ayah, apakah tega? Enggak tega ya, mustahil baginya itu. Tapi dia taat, dia tunduk kepada perintah Tuhan dan dia lakukan. Dan ketika dia menghunuskan pedang, belatinya, pisaunya, malaikat Tuhan menahannya dan disediakan domba jantan. Dan dia akhirnya lulus ujian. Ya. Nah, berikutnya, apa yang terjadi setelah lulus ujian? Aku bersumpah demi diriku sendiri, yaitu Tuhan, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Jadi ada hadiah yang Abraham terima setelah dia taat kepada Tuhan dan tunduk kepada Tuhan dan ada penundukan diri. Nah, sekarang kita ingin tahu bagaimana agar bisa tunduk kepada Allah seperti yang dilakukan oleh Yesus dan Abraham serta tokoh-tokoh Alkitab lainnya. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama yaitu mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ini harus kita dapatkan. Abraham mengalami perjumpaan dengan Tuhan ketika dia disuruh keluar dari Ur Kasdim. Dia nggak tahu kemana, tapi dia start, dia pergi. Lalu ketika dia bernegosiasi dengan Tuhan tentang Sodom dan Gomora, ini luar biasa. Begitu akrabnya Abraham dengan Tuhan sehingga dia bernegosiasi. Tuhan kan mau hancurkan Sodom dan Gomora. Tapi kalau ada 50 orang benar, apakah bisa dibebaskan dari kehancuran? Tuhan bilang oke, 50. Tapi ternyata 50 gak ada juga. Lalu Abraham dia nego, 45 bagaimana? 40, 30, 20. Bayangkan, bernegosiasi dengan Tuhan, apakah kita berani seakrab begitu? Abraham bernegosiasi, akhirnya Tuhan bilang, oke, aku setuju dengan 10 orang benar di dalamnya. Tapi ternyata 10 orang pun gak ada. Ini hanya menggambarkan bahwa betapa akrabnya Abraham dengan Tuhan. Jadi kita pun harus akrab dengan Tuhan setiap saat, bergaul dengan Tuhan, ada perjumpaan dengan Tuhan. Supaya kita bisa mengetahui bahwa Tuhan itu maha besar, maha kuasa, dan dia tidak pernah mengecewakan kita. Ketika kita akrab berhubungan dengan Tuhan,
Dia akan menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Karena itu jangan ragu-ragu, datang kepada Tuhan dan hidup bersama dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, maka kita akan merasakan kasih setia Tuhan yang luar biasa. Nah, perjumpaan Tuhan dengan kita saat ini, ya, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, semua fokus kita kan kepada Tuhan. Itulah perjumpaan kita pertama dengan Tuhan. Ketika kita menerima Yesus, bertobat sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Semuanya untuk Tuhan. Dan kita bertumbuh ke arah Tuhan. Dan kita semakin hari semakin serupa seperti Tuhan. Melalui firman Tuhan, melalui khotbah-khotbah. Sekarang mendengar khotbah dimanapun bisa. Mendengar di YouTube, mendengar di TV, mendengar dimanapun ada. Semua kita bisa. Dan kita tinggal pilih. Orang istilahkan menu apa ada semua. Menu penderitaan ada, menu sukacita ada, menu apapun ada. Ya, jadi kita harus bertumbuh terus. Jangan kita menjadi kata orang saja. Kata orang Yesus itu begini, kata orang Yesus begini. Tapi kita harus benar-benar mengalami. Kalau kita mengalami Tuhan, maka kita akan penuh dengan sukacita. Dan hidup kita ini pasti akan menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau kita sendiri mengalami. Seperti Ayub 42 ayat 5 mengatakan, hanya kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Kalau kita mengalami Tuhan sendiri, kita melihat, merasakan sendiri, maka kita akan merasakan sukacita yang luar biasa. Karena Allah yang kita sembah itu benar-benar hidup. Ya, tadi Pak Wisnu bersaksi, lagi sebelum mulai di bawah, di Sumatera ya. Waktu itu ke Sumatera kan sekarang kan banjir nih. Sehari sebelum banjir, tadinya kan Pak Wisnu mau extend di sana, mau tinggal lebih. Tapi akhirnya diputuskan, enggak lah. Kayaknya nggak tinggal situ, dan benar saja. Kalau saja tinggal situ, kebanjiran. Jadi karena Pak Wisnu berjumpa dengan Tuhan, hidup benar bersama dengan Tuhan, maka Tuhan bisa bicara, jangan tinggal hari ini, pulang saja ke. Saya juga pernah mengalami waktu tsunami di Aceh. 1 hari sebelum tsunami, saya berangkat ke Jakarta. Bersyukur Tuhan selamatkan. Kalau enggak, waduh, nggak tahu jadi apa. Kalau nggak saya nggak berdiri di sini. Jadi jangan hanya kata orang saja, jangan hanya kata Pak Wisnu, jangan hanya kata Billy, jangan hanya kata Pak Emmanuel, tapi alami sendiri perjumpaan dengan Tuhan. Dan kita akan merasakan Tuhan yang maha kuasa, yang maha besar, yang luar biasa dahsyatnya. Dia itu hidup, dia di sini pun hadir. Ya. Ada orang sharing dengan saya waktu itu, dia bilang, kan anak ini banyak sekali perubahan duniawi banget itu. Dia bilang, rambutnya begini, modelnya begini. Terus dia bilang, tante, Tuhan kan nggak ngurusin yang begitu. Lalu saya bilang, jangankan urusin gitu, rambut jatuh pun Tuhan tahu. Satu rambut pun jatuh Tuhan tahu. Jadi waktu kita berbuat apapun Tuhan pasti tahu. Karena itu saudara yang kasih, mari kita semakin melekat kepada Tuhan. Yang kedua, mempunyai sikap takut akan Tuhan. Ayat Kejadian 20 ayat 12, sebab telah ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Takut akan Allah itu ada 2 macam. Ketakutan atau penghormatan. Abraham menyerahkan anaknya bukan karena ketakutan. Takut dihukum, takut kena kutuk, bukan. Karena ini sebuah penghormatan kepada Tuhan. Jadi ketika kita takut pada Tuhan, kita hormat pada Tuhan. Dan ini harus kita sadari terus menerus. Karena Tuhan nggak pernah lalai, Dia selalu ada dimanapun juga. Ketika kita susah, Dia ada, Dia tahu. Ketika kita senang, Dia ada, Dia tahu. Ketika kita di mana, di gereja, dimanapun juga, Dia maha tahu dan Dia tahu persis. Karena itu kita harus sadar bahwa hadirat Tuhan selalu ada, supaya kita mempunyai penghormatan yang khusus pada Tuhan. Jangan main-main dengan Tuhan karena akibatnya tidak enak. Ya, akibatnya kita akan tidak ada mengalami sukacita. Dan saya bersyukur kalau Tuhan masih mau memperhatikan kehidupan kita. Asal saja kita mau melekat kepadanya, dan Tuhan pasti akan melakukan hal-hal yang indah dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana dengan kita sekarang? Apakah kita sudah takut Tuhan? Apakah kita sudah menghormati Tuhan? Penghormatan kita kepada Tuhan ketika kita hidup sesuai, sejalan, selaras dengan kehendak Tuhan. Tapi zaman sekarang,
Orang-orang banyak sekali yang tidak takut Tuhan. Kalau dulu berselingkuh itu tabu, memalukan, sekarang sudah terang-terangan. Ya. Kalau dulu korupsi itu, aduh, malu dong korupsi. Sekarang justru kalau nggak korupsi katanya, kamu ini ketinggalan zaman. Jadi saudaraku yang kasih, saya ingin katakan bahwa jangan kita masuk ke jalur duniawi, tapi jalur surgawi. Karena pada akhirnya kita akan mengalami sukacita yang luar biasa. Hidup di dunia ini nggak lama, 70-80 tahun. Tapi kekekalan itu triliunan tahun, nggak terbatas. Nah, selama 70-80 tahun kita harus belajar hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Hidup patuh, hidup taat, ada penundukan diri kepada Tuhan, maka kita akan menuai yang indah. Dan kita harus benar-benar melakukan ini supaya kita nggak menyesal di kemudian hari. Saya nggak bisa bayangin kalau kita meninggalkan dunia ini, tapi kita tidak di dalam Tuhan, apa yang terjadi? Siksaan yang terus-menerus. Aduh, nggak kebayang ya. Tapi kalau kita selama di dunia ini hidup sesuai dengan firman Tuhan, selaras dengan kehendak Tuhan, ketika kita dipanggil Tuhan, kita akan bersuka cita. Ya. Ada teman kita dia bilang, aduh dia udah pengen mati. Dia bilang karena dia nggak tahu, dia cinta Tuhan, tapi dia bilang dia pengen meninggal. Terus saya bilang, ya kalau meninggal kamu senang, tapi yang ditinggalin dia nggak senang. Biasanya kan gitu kan ya. Kalau di dalam Tuhan kita mau dipanggil kapan pun siap. Pak Wisnu siap kan? Siap kan Aye? Kita siap. Kita harus siap dipanggil kapanpun juga. Dan kita akan bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Kekal selama-lamanya, amin. Nggak ada lagi kesakitan, nggak ada lagi kesedihan. Tapi kita bersuka cita bersama dengan Tuhan, amin. Itulah goal kita. Tapi selama kita di dunia, tapi kita jangan mikirin kekekalan terus. Selama di dunia kita harus berkarya. Selama di dunia kita harus melayani pekerjaan Tuhan. Dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tempatnya masing-masing. Kalau kami, tim kami ke daerah-daerah, ke desa-desa. Kalau pelayan-pelayan di sini mungkin nggak kemana-mana di sini, tapi lakukan yang terbaik. Jadi WL harus semangat seperti yang tadi. Orang nggak mau gerak, dia pengen gerak. Tapi saya terbatas kakinya. Bukan nggak mau gerak. Ya. Jadi WL yang terbaik. Amin. Jadi pemusik yang terbaik. Jadi apapun juga, soundman, multimedia, beri yang terbaik. Saya selalu katakan, ketika kita melayani pekerjaan Tuhan, beri yang terbaik. Karena kenapa? Kalau suatu saat kita nggak di situ lagi, kita nggak nyesal. Kalau kita nggak kasih yang terbaik, aduh, kenapa dulu aku nggak kasih ini ya? Tapi begitu kita sudah all out, kasih yang terbaik, kita nggak ditempatkan di situ lagi, ya udah, kita udah kasih yang terbaik kok, nggak masalah. Ya. Jadi saudara yang kasih, jangan sampai kita ini nggak takut Tuhan. Kita harus takut bukan karena takut dihukum, tapi karena menghormati Tuhan. Begitu dahsyat. Dia sebagai raja di atas segala raja, Tuhan di atas Tuhan, mau turun ke dunia, menyelamatkan siapa? Menyelamatkan kita. Kita selamat bukan karena kita baik, tapi itu suatu anugerah Tuhan. Karena itu jangan sia-siakan anugerah itu, kerjakan keselamatan itu dengan kita melakukan semua perintah Tuhan. Kalau kita melakukan itu, kita akan menuai hasil yang indah dan luar biasa. Amin. Nah yang berikutnya, dari takut Tuhan, Tuhan yang terutama. Jadi kita harus mengutamakan Tuhan daripada segala apapun juga. Ya, fokus kita hanya kepada Tuhan. Ketika kita bekerja untuk Tuhan. Seolah-olah untuk Tuhan. Lalu kita melakukan apapun juga, melayani untuk Tuhan, bukan untuk siapa-siapa. Dan seperti seorang prajurit, ketika kita diperintahkan, kita nggak usah protes. Nggak mungkin seorang atasan, komandan memerintahkan prajurit, kamu pergi ke sana. Aku nggak pantas pergi ke sana. Aku nggak mau, nggak bisa. Ketika Tuhan memerintahkan kita pergi ke sana, kita lakukan. Dan kita harus lakukan itu. Dan kita jangan bantah-bantah sama Tuhan. Ya. Nah itu mengenai utamakan Tuhan, jangan sampai kita mengutamakan yang lain. Ya. Nah sekarang saya akan kasih contoh
penundukan diri dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu istri terhadap suami. Kolose 3:18 mengatakan, hai istri-istri, tunduklah, bukan tanduk ya. Tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Ayat di atas ini, ayat ini paling gak disukai oleh wanita. Benar gak? Wanita-wanita gak suka ayat ini. Ada yang bilang ini mah udah kuno, antik, usang, gak usah deh pakai itu. Sekarang kan zaman emansipasi, pakai tunduk-tundukan segala. Dan ini mengasumsikan, meremehkan, mengecilkan, bahkan menekan wanita itu sah-sah saja. Ya. Tapi ini ayat ini nggak bisa ditawar-tawar lagi. Tanpa alasan apapun juga harus dilakukan. Kalau para wanita nggak bisa lakukan untuk pria, untuk laki-laki, lakukan untuk Tuhan. Karena ini perintah Tuhan, pasti bisa. Kalau kita lakukan untuk Tuhan, pasti bisa. Ya, karena itu responi semua ini dengan tunduk kepada suami. Yang berikutnya yang kedua, anak-anak terhadap orang tua. Kolose 3:20, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal. Karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Jadi anak-anak harus taat pada orang tua. Sekarang ini banyak anak-anak yang tidak taat pada orang tua. Anak-anak ini baik-baik ya. Luar biasa. Banyak yang ngelawan orang tua, yang kurang ajar sama orang tua. Kalau ada pentingnya aja baru dekat, kalau enggak ya udah. Ya. Tapi sebagai anak, saya juga sebagai anak orang tua saya harus taat, harus tunduk pada orang tua, harus menghormati orang tua karena dia yang melahirkan kita. Bayangkan 9 bulan dikandung, bagaimana menderitanya. 9 bulan, belum lagi di awal-awal ada mualnya lah, inilah itulah segala macam. Belum lagi melahirkannya, nyerinya luar biasa. Ada satu kesaksian ketika saya masih mahasiswa kedokteran. Kalau di Jerman itu kan bebas. Suatu hari saya diizinkan untuk melihat seorang ibu yang sedang bersalin. Di sini benar-benar boleh boro-boro ya. Mana mau ibu-ibu dilihatin sama mahasiswa. Tapi ketika ditanya, dia mau karena untuk demi kemajuan ilmu kedokteran. Lalu kita sekeliling ada kira-kira 6-7 orang diam di pinggir, istri itu si ibu mau bersalin. Yang luar biasanya, ketika bayi itu keluar, nangis, saya juga ikut nangis. Kenapa? Karena saya bilang, luar biasa, ada makhluk hidup keluar. Saya bilang, loh, kok bisa seperti itu ya? Saya meneteskan air mata, saya melihat bahwa Tuhan kita itu luar biasa. 9 bulan dikandung, lahir, nangis, dan hidup. Bayangkan. Tapi yang mengalami sang ibu, dia pasti akan merasakan kesakitan. Tapi ketika lahir, sukacitanya luar biasa. Amin. Jadi anak-anak, taatilah orang tuamu. Lalu yang ketiga, hamba-hamba terhadap Tuhannya. Kolose 3:22. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Jadi hamba-hamba ini bicara juga soal karyawan-karyawan, pegawai ya. Jangan taat ketika dilihat. Nggak dilihat pun kita harus rajin kerja. Karena apapun yang kita kerjakan seolah-olah untuk Tuhan. Jadi sebagai etika kerja Kristiani itu, kita harus punya ketaatan, ketulusan, dan kesungguhan hati. Kita harus beda dari yang lain. Sebagai pekerja-pekerja Kristen, kita harus beda dari yang lain. Kita harus punya ketaatan, ketulusan, dan kesungguhan. Dengan motivasi bukan asal Bapak senang saja. Jadi jangan waktu kita dilihat baru kita kerja rajin. Nggak dilihat, wah malas-malasan. Ya, jangan seperti itu, kita harus taat terhadap Tuhannya. Nah, jadi itulah yang saya ingin sampaikan pada hari ini. Jadi hidup Kristen itu adalah kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagai kesimpulan, penundukan diri sangat sulit untuk dilakukan karena menyangkut harga diri. Ya, ini kalau sudah menyangkut harga diri agak sulit. Tapi tidak mustahil untuk dilakukan. Kemuliaannya pasti akan dinyatakan ketika kita melakukan penundukan diri. Saudara ingin menerima kemuliaan Tuhan? Lakukanlah penundukan diri. Milikilah penundukan diri. Tolong Andi, Oke. Kita bangkit berdiri bersama. Tolong dibantu. Kemuliaan bagi Tuhan.
yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan Tuhan yang memerintah, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Kemuliaan bagi Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala Haleluya. Haleluya, haleluya. Terpujilah kami tinggikan segala kemuliaan hanya bagi Hamba berhenti berbicara, tapi Roh Kudus terus kau berkarya. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Meteraikan firman Tuhan ini menjadi berbuah-buah dengan lebatnya. Nama Tuhan dipermuliakan. Pagi hari ini hamba berdoa untuk Bapak Gembala, Bapak Pendeta Immanuel yang saat ini tidak bersama dengan kami. Tuhan berkati hamba-Mu ini bersama dengan istri, Dr. Milan, juga anak mantu cucu dalam nama Yesus. Pakai keluarga ini menjadi keluarga yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, menjadi contoh, menjadi teladan. Urapi para hamba-Mu ini, tutup bungkus mereka semua dengan kuasa darah Yesus Kristus. Hamba berdoa juga untuk seluruh pengurus yang ada. Tuhan, ikat mereka terus dengan tali kasih-Mu, supaya mereka boleh melakukan apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan mereka semua. Juga terlebih hamba berdoa untuk jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Tuhan, hamba-Mu nggak tahu apa yang mereka alami, tapi satu hal kami percaya bahwa mereka keluar dari tempat ini dengan kekuatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Jadikan mereka saksi-saksi yang hidup dimanapun mereka berada. Nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bangkit berdiri, kita akan berdoa syafaat. Tuhan Yesus, siang hari ini kami mengucap syukur Tuhan untuk Bapak Billy yang hari ini Engkau utus untuk memberkati kami semua menyampaikan firman-Mu di tempat ini bersama juga dengan Bu Femi beserta juga tim SKA yang terus Engkau pakai untuk menjadi saluran berkat bagi gereja-gereja yang tidak terjangkau dan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Tuhan Yesus, hamba berdoa Engkau limpahkan kembali kekuatan, sukacita dan damai sejahtera dalam hidupnya Tuhan. Tambahkan pengurapan dan pewahyuan yang baru hari lepas hari. Berkati pelayanannya Tuhan, keluarganya, rumah tangganya, bahkan segala sesuatu yang dikerjakan.
mengerjakannya, Engkau buat berhasil dan beruntung. Dan apapun yang sedang didoakan, Engkau jawab dan nyatakan dengan jelas kemuliaan-Mu atas hamba-Mu ini. Dan biarlah setiap benih firman yang ditaburkan pada hari ini juga kembali menjadi buah yang berlipat kali ganda dalam kehidupannya. Kami juga berdoa Tuhan untuk gembala pembina kami, Pendeta Insinyur Niko, Gembala CK4, Pendeta Wera Kauntu, dan semua gembala rayon, gembala cabang khusus, serta gembala kul. Tuhan Engkau urapi dan berkati semuanya. Kami juga berdoa khusus untuk gembala kami dan juga keluarganya Tuhan, wakil gembala kami serta keluarga, seluruh tim KOR dan seluruh pelayanannya Tuhan, dengan bersama keluarga kami. Tuhan Yesus, Engkau urapi kami semua, berkati, berlimpah, sehat, panjang umur, berhasil dalam penyertaan Tuhan. Kami berdoa juga untuk presiden dan wakil presiden kami beserta seluruh jajaran kementerian yang ada. Berikan roh takut akan Tuhan dalam memimpin bangsa ini, sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang mengasihi dan menghormati nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir Tuhan, yang dapat menjangkau banyak orang, dewasa maupun anak-anak, tua maupun muda, semua boleh berjumpa dengan Tuhan Yesus secara otentik sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Kami juga berdoa untuk anak-Mu yang telah mempersembahkan tempat ini untuk kami boleh beribadah. Biarlah Engkau sendiri juga yang memberkatinya dengan luar biasa. Kami juga berdoa untuk lingkungan gereja kami di sekitar kami Tuhan, RW 17 Ruko 1000. Biarlah kiranya Tuhan memberkati semua pengurus dan berikan keamanan, kerukunan serta damai sejahtera. Kami juga berdoa untuk seluruh pelayanan Tuhan yang ambil bagian pada hari ini. Kiranya Engkau Tuhan pakai dan urapi lebih lagi. Dan akhirnya Tuhan, kami menyerahkan seluruh jemaat GB Home Palem Galaxy yang ikut secara online maupun onsite Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau menyembuhkan mereka yang sakit, menguatkan mereka yang lemah, menghibur mereka yang susah, dan Engkau bukakan jalan bagi mereka yang mengalami jalan buntu. Kami mengucap syukur Engkau telah mengabulkan doa kami, dan kami siap untuk menerima berkat yang daripada-Mu. Mari kita arahkan hati pada Tuhan. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan memandangkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, yaitu berkat kesehatan, berkat kemurahan, berkat finansial, berkat berlimpah-limpah dari Tuhan. Kasih yang sempurna dari Yesus Kristus Putra yang Tuhan Tunggal Tuhan kita, penyertaan dan penghiburan dari para Roh Kudus kiranya menyertai saudara dan saya hari ini sampai kekal selama-lamanya. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Ibadah telah selesai. Selamat menyambut tahun baru 2026. Tuhan berkati kita semua.